Selamat pagi, sahabat Hermina. Hari ini kita jumpa lagi ya di acara Hermina Talks. Nah, hari ini saya, Dr. Evi, akan memandu acara di sini dengan tema tips mengatasi masalah makan pada bayi dan balita. Tentunya saya tidak sendirian di sini. Saya akan ditemani oleh dokter spesialis yang sudah pasti ahli ya dalam bidangnya. Saya perkenalkan dulu, selamat pagi Dokter Faya. Selamat pagi. Oke, Dokter Faya ini dokter spesialis anak di sini ya. Dok, kita langsung aja kali ya bincang-bincangnya ya dokter. Dok, sebenarnya apa sih penyebab dari si anak ini tuh kelihatannya sulit makan gitu dok? Jadi memang masalah makan ini menjadi masalah yang sehari-hari sering sekali ditemukan ya, terutama pada saat di praktek sehari-hari nih orang tua untuk mengeluh masalah ini. Nah, jadi sebetulnya yang pertama kali kita harus melihat atau orang tua juga harus melihat gitu, mengobservasi kenapa ya anak saya itu sepertinya kok makannya pasti ada sesuatu nih, ada sulit makan lah, entah itu memang dari segi jumlah porsi makanan ataupun dari cara makannya. Sehingga pertama kali yang kita harus lihat juga sebagai orang tua adalah harus disingkirkan dulu nih, memang apakah ada kelainan penyakit nih gitu. Apakah anak saya memang ada kelainan bawaan misalnya yang berhubungan dengan misalnya mengunyah seperti itu ya, atau kelainan perkembangan. Nah, itu juga akan bisa mempengaruhi gitu. Jadi kalau misalnya dari lahir sudah kelihatan sepertinya anak saya ini misalnya ada gangguan dari perkembangan gitu ya, artinya perkembangannya tidak sama dengan seusianya gitu. Nah, itu juga harus menjadi warning sign atau tanda bahaya yang harus dilihat nih. Nah, itu harus disingkirkan dahulu. Atau misalnya ada penyakit-penyakit lain seperti misalnya adiknya misalnya anaknya sedang sakit gitu, apalagi misalnya sedang diare ya, ada diare berulang, itu tanda-tanda bahaya juga yang harus dievaluasi nih. Diare berulang, sering muntah berulang. Nah, di sini harus dibedakan juga antara muntah dengan gumoh ya. Jadi kalau gumoh itu memang hal yang biasa terjadi nih. Tapi kalau untuk muntah muntah itu dia menyemprot gitu. Jadi ini juga harus dibedakan dengan orang tua. Ya, ditandai juga dengan berat badannya juga ya. Biasanya juga ini nanti berat badannya cenderung misalnya tidak naik-naik ya, justru nanti atau juga mungkin nanti jatuh ke dalam kondisi malnutrisi seperti itu. Jadi muntah, jadi harus yang disingkirkan adalah tadi ya, anaknya misalnya ada kelainan bawaan yang berhubungan dengan perkembangan, terutama untuk penggunaan misalnya otot-otot mengunyah seperti itu ya. Kedua, adanya infeksi nih, misalnya dedenya memang lagi batuk pilek gitu ya, lagi nggak enak makan, ya, lagi sakit, ada demam terus-terusan, batuk lebih dari 2 minggu, ada pemisahan kelenjar misalnya. Nah, itu hal-hal seperti itu tadi, diare kronis, diare yang berulang terus-terusan, tiap minggu anak saya diare dok, atau muntah. Nah, itu harus disingkirkan. Nah, setelah itu kita singkirkan, tidak ada dok, kita juga berpikiran kemungkinan yang lain. Itu yang paling sering datang sebetulnya adalah ternyata setelah diteliti adalah adanya pengaruh lingkungan ya. Di sini nanti kaitannya dengan ada namanya inappropriate feeding practice. Jadi ini pemberian makan tapi tidak sesuai dengan harusnya seperti apa ya. Berarti harus gimana nih dok tips-tipsnya nih untuk mengatasi masalah makan pada anak dan pada balita? Pertama adalah ada jadwal, kemudian dari prosedurnya bagaimana, dan lingkungan. Ada tiga berarti ya dok ya untuk feeding rules ini. Jadi untuk jadwal sendiri kita harus membuat jadwal makan. Kenapa sih kita harus membuat jadwal makan? Karena kita ingin membentuk adanya sinyal lapar dan kenyang. Saat makan kita tidak memberikan cemilan selain air putih. Kemudian untuk lingkungan sendiri. Nah, lingkungan itu diharapkan memang kita membuat lingkungan senyaman mungkin, tidak ada paksaan, tidak ada distraksi di sini harusnya. Dan ini yang sulit sekali ya, dikasih mainan ya. Kadang dikasih gadget mungkin sekarang ya dok. Untuk zaman sekarang dikasih gadget memangnya sulit sekali, tapi sebetulnya harusnya bisa. Jadi kita harus memfokuskan kegiatannya ini makan ya. Kita akan membuat makan ini menyenangkan gitu, sehingga
tadi ya kalau sebisa mungkin dia itu anak itu makan di meja makan sudah, makanya di meja makan. Memang prosedurnya seperti itu ya, kita siapkan untuk kedepannya nanti di meja makan. Lebih baik lagi lebih baik lagi jika bersama keluarga nih. Jadi kayak duduk bareng, makan-makan jadi gitu memang, ya dok? memang ini aktivitas yang normal terjadi. Dokter, seru banget sih ini materi tentang mengatasi masalah makan pada anak dan balita ini. Terima kasih banyak ya dokter. Sekian dari kami dari acara Hermina Talks pada pagi hari ini. Terima kasih banyak dokter Faya atas ketersediaan waktunya. Saya dengan Revi, saya pamit untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.